Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Sekarang kita banyak dipenuhi mobil listrik, mobil ramah lingkungan. Bahkan yang belum sampai ke teknologi listrik, mereka membuat mesin hybrid, plug-in hybrid, atau mesin kecil dengan turbo yang sebenarnya tenaganya semuanya besar tapi menghasilkan emisi yang lebih rendah, namun dengan menghilangkan soul dari penggerak tersebut. Nah, di belakang saya ini adalah salah satu mobil yang masih mempertahankan tradisinya sejak dulu, karena ini adalah sebuah muscle car dari Amerika yang sangat proper, bahkan ini adalah edisi spesialnya. Dan di video kali ini saya akan review detail dari mobilnya, saya juga akan coba mengendarai mobil ini untuk melihat bagaimana impresinya ketika dibawa berjalan dan apakah jiwa dari sebuah muscle car itu masih melekat di mobil ini. Inilah Ford Mustang Mach 1. Mach 1 adalah versi spesial dari Ford Mustang yang sudah ada sejak tahun 1969. Jadi sebenarnya sejatinya Mach 1 ini adalah varian di antara varian Ford Mustang standar dengan Ford Mustang yang terkencang, yang Shelby, yang GT500. Nah, tapi ternyata varian ini sangat disukai, bahkan varian ini melegenda sendiri dan akhirnya diteruskan sampai generasi ke-6 ini. Dan ini adalah mobil tahun 2021. Dan ini adalah mobil koleksi dari Auto High. Jadi ini bisa dibeli. Dan pada saat saya ke Auto High kemarin, saya ngeliat mobil ini, waduh, ini mobil yang sangat langka di Indonesia. Sebelum keburu laku, mendingan saya review dulu. Ini saya ambil dari Auto High di Bintaro. Nah, balik lagi ke Mach 1. Mach 1 ini kenapa disebutnya Mach 1? Mach 1 itu biasanya dipakai di dunia aviasi untuk kecepatan yang setara dengan satu kecepatan suara. Atau kalau misalnya setengah kecepatan suara di aviasi disebutnya Mach 0,5. Atau kalau 2 kali kecepatan suara Mach 2. Nah, sebenarnya mobil ini tidak bisa mencapai kecepatan suara karena kecepatan suara kan sekitar 1.200 km per jam. Tapi nama itu tetap dipakai untuk merefleksikan kecepatan dari mobil ini. Dan saya rasa sebaiknya Ford Mustang Mach 1 ini tidak lebih cepat dari suara, karena kalau mobil ini lebih cepat dari suara, kita akan kehilangan satu ciri khas dari mobil ini, yaitu suaranya yang seperti ini. Nah, suara merdu tadi dihasilkan oleh mesin yang berada di bawah kap yang sangat berat ini dan tidak ada suspensinya. Oke, berat sekali itu kap mesin. Suara merdu tadi tidak lain sumbernya adalah dari sebuah unit mesin V8 yang proper, V8 yang besar, 5.000 cc. Dan dia menghasilkan tenaga 480 HP serta torsi 569 Nm. Yang mana itu menarik karena di tahun 2022 versi Mach 1 itu tenaganya justru lebih kecil 10 HP menjadi 470 HP, sedangkan yang tahun 2021 ini dia mencapai tenaga 480 HP. 0 sampai 100 km per jam dicapai dalam 5,2 detik karena seperti muscle car yang sejati, mobil ini bukan all wheel drive tapi rear wheel drive. Mesin V8 besar di depan dan penggeraknya belakang. Nah, yang di tengah-tengahnya transmisinya ini sebenarnya Mach 1 itu ada yang transmisi manual, tapi yang unit kami ini adalah unit otomatis, otomatis dengan torque converter ya, 10 speed. Nah, itu menyalurkan tenaga dan torsinya ke roda belakang. Wow, ini kalau Anda bisa lihat, ini mesinnya besar sekali. Dan inilah mesin yang proper untuk sebuah muscle car. Karena ada juga Ford Mustang yang mesinnya 2300 cc turbo, EcoBoost.
Tapi itu bukan proper untuk sebuah muscle car. Muscle car yang proper ya adalah V8 seperti ini. Kehadiran Mustang Mach-E ini sebenarnya di akhir usia dari generasi ke-6. Generasi ke-6 ini sudah ada dari tahun 2015, bahkan tahun depan di 2024 itu sudah akan berganti menjadi generasi ke-7 dari Mustang. Nah, dari 2015 sampai 2020 di antara Ford Mustang GT biasa dan Ford Mustang yang GT 500 yang sangat kuat, itu ada Ford Mustang Shelby GT 350 yang itu lebih track fokus. Nah, di 2020 itu terakhir dijual dan di 2021 Mustang Shelby 350 itu digantikan oleh Mustang Mach-1 ini. Dan ada sejumlah barang-barang atau sejumlah peranti, termasuk peranti mesin pendinginan yang lebih besar, oil cooler yang lebih besar, yang itu dibawa dari GT 350 ke mobil ini. Dan dibandingkan Mustang biasa, dia perbedaannya cukup mencolok. Ini ada stiker. Nah, ini stiker ini yang sudah ada sejak pertama kali Mach-1 keluar. Jadi ini stiker yang ikonik. Kemudian wow, lihat ini. Ini seperti air scope. Tapi bukan, ini tidak bolong sama sekali, tapi menambah agresif. Kemudian splitter di depan, kemudian side skirt, kemudian juga ada stiker juga di samping. Serta ini tulisan Mach-1-nya, ini keren sekali ya. Jadi ini masih benar-benar tulisannya retro seperti Mach-1 yang generasi pertama. Kemudian di belakangnya ini ada spoiler. Dan di Amerika itu Mach-1 ini ada yang track edition juga. Nah, yang track edition itu punya sayap yang lebih besar. Kemudian di belakang ini tidak ada lagi logo Mustang, tidak ada logo Ford, hanya ada tulisan Mach-1. Dan ini knalpotnya 4 buah besar-besar dan proper gitu, besar dan 4 buah karena suaranya juga sangat merdu. Dan bentuk bumper belakangnya ini juga agresif, tapi nilai tradisi dari sebuah Mustang masih terlihat dari lampunya ini, yang ini ada di setiap generasi Mustang. Dan salah satu ikon dari Mustang ini ya bentuk lampunya yang vertikal seperti ini. Bagasi not bad, ini sekitar 400 literan dan ini bisa memuat 2 koper medium. Ini bisa untuk liburan keluarga, jadi proper bagasinya, tidak seperti supercar yang sangat sulit mencari tempat buat menyimpan barang. Ini masih proper. Bannya ini 19 inci, lebarnya 275 yang belakang, sedangkan yang depan ini lebarnya 255. Velgnya juga ada retroannya gitu ya. Dia nggak terlalu besar, dia two tone, yang ini warnanya hitam doff dan klasik gitu bentuknya. Rem besar, pakai big brake kit di depan dan di belakang dengan rem itu dari Brembo. Nah, ini mobil konfigurasinya 2+2, jadi emang susah sekali masuk ke belakang. Kejeduk. Nggak bisa buat orang dewasa di sini. Dan ini juga kursinya udah saya majuin. Kalau kursi posisi nyetir saya, udah pasti saya kakinya kejepit di antara bangku depan dan bangku belakang. Kepala saya mentok, bahkan istri saya kemarin nyoba mobil ini duduk di belakang juga kepalanya mentok. Sebenarnya kursinya cukup nyaman, tapi nggak ada space aja, nggak ada apa-apa di sini. Ventilasi AC nggak ada USB slot, nggak ada apa-apa. Ya ada seat belt di sini, tapi ini bukan tempat kita berada. Ini mungkin hanya untuk 2 anak Anda yang belum mencapai remaja bisa duduk di belakang sini. Dan kita langsung duduk depan aja. Itu tempat yang paling proper buat sebuah Mustang. Oke, kita masuk dalam. Waktu di Bali, saya tuh pernah nyewa Ford Mustang, tapi yang itu cabriolet dan Mustangnya yang pakai mesin EcoBoost 2300 cc 4 silinder turbo. Dalamnya tuh mirip, tapi ini punya trim yang lebih berkualitas. Tapi sebelum kita ngomongin itu, kita nyalain dulu mesinnya. Terus yang pertama saya lakukan adalah memencet tombol Mustang. Di sini ada tombol bentuknya kuda, jadi ini untuk penyetingan hal-hal yang berbau performa. Dan yang saya lakukan adalah memilih suara knalpot.
Jadi suara knalpotnya itu ada quiet, normal, sport, dan racetrack. Saya pilih yang racetrack. Oke, jadi ini suara yang paling berisik. Selalu senang dengan suara ini. Suara old schoolnya tuh ada gitu ya, walaupun ini mesin modern, tapi suara old schoolnya tuh ada gitu. V8, bukan V8 seperti V8-nya AMG ya. V8-nya AMG tuh V8 yang sangat tertata suaranya. Ini tuh ada raw-nya suaranya. Sayang dia ada ada soft limiter ya di 4.500. Tapi nggak apa-apa, minimal nggak di 3.000 gitu. Minimal kita bisa sampai 5.000, kemudian baru di-cut sampai 4.500. Oke, cukup mode anak kecilnya. Sekarang kita lihat. Nah, interior dari Mustang ini tidak semahal seperti yang ada di mobil-mobil Jerman atau Itali, mobil-mobil Eropa itu ya. Ini lebih kasar semuanya. Walaupun ini tetap ya, apalagi ini brushed aluminium yang di tengah ini kelihatan kualitasnya tinggi, tapi ini kulit-kulitnya bukan kulit-kulit halus. Ini kulit-kulit yang agak kasar tapi justru terasa durable di sini. Dan mungkin wajar aja ya, karena mobil ini harganya jauh di bawah supercar Italia. Ini mobil tahun 2021, kilometernya baru 4.000-an kilometer, dan ini kondisinya masih seperti baru. Itu ditawarkan dengan harga 2,5 miliar rupiah. 2,5 miliar rupiah Anda tidak bisa lagi dapat mobil V8 modern yang masih sebaru ini. Dan ini jangan lupa adalah model spesialnya. Nih kalau kita lihat di sini juga ada emblem Mach 1, dan di sini ada sasis numbernya M1488. Dan ini menambah perasaan spesial. Apalagi joknya ini dari Recaro, ini joknya semi bucket. Dia maju mundurnya dia pakai elektrik, tapi untuk recliningnya dia manual. Setir juga ini manual untuk tilt dan teleskopiknya. Dan ini posisi berkendara maksud saya, ini sangat ergonomis, dan kita bisa duduk lumayan rendah. Duduk rendah dan dashboard tinggi itu kan khas dari muscle car Amerika juga. Satu yang agak aneh, lokasi rem tangan ini di sebelah kiri. Tombol volume juga di sebelah kiri, karena memang mobil ini sejatinya diproduksi dalam format setir kiri paling banyak. Jadi ketika melakukan perpindahan ke setir kanan, mereka tidak mau repot-repot memindahkan rem tangan ke kanan, volume ke kanan gitu ya. Tapi ya udah, kita terima aja. Tapi minimal kita juga jarang menggunakan rem parkir seperti ini. AC dual zone kanan dan kiri. Kemudian ini infotainment sistemnya juga dari font-fontnya ini sudah ketinggalan zaman nih, seperti infotainment dari 10-15 tahun yang lalu. Tapi minimal dia tetap bisa Apple CarPlay, itu yang penting. Kemudian untuk laci, kapasitasnya sedikit. Kemudian penyimpanan di pintu juga kecil. Satu-satunya penyimpanan yang agak lumayan hanya di tengah sini, dan di sini ada satu USB slot. Di sini juga ada satu USB slot lagi. Kemudian mode berkendara dipilih lewat tuas yang ada di kiri ini. Jadi mode berkendaranya ada normal, ada my mode, jadi yang kita pilih sendiri mode kita mau seperti apa karakternya. Kemudian ada Sport Plus, ada Racetrack, ada Drag Strip, ada Snow Wet. Kemudian untuk mode yang Sport, tadi kan Sport Plus, kalau mode Sport itu kita dari D kita diturunin sekali lagi ke bawah. Nah ini mode yang S. Kemudian selain itu Anda juga bisa melakukan perpindahan gigi dengan pedal shift. Dan pedal shiftnya ini juga bukan aluminium, ini cuma dari plastik. Jadi bener deh, interiornya nggak ada yang kerasa mahal, tapi ya itu sepadan dengan harganya. Harganya sangat menarik loh. Nanti saya akan bahas pada saat saya mengendarai mobil ini. Lampu sudah otomatis, wiper juga sudah otomatis, dan sen itu bukan di kiri tapi di kanan. Dan instrumen full digital, dan ada 3 mode
view-nya. Nah ini kita lihat, jadi mode dari sini, nah ini ada gauges-nya, configure my gauges, bukan, ini agak emang nggak terlalu gampang ini, MID-nya, show gauges, mana ya, my mode, oh cluster ya, cluster appearance, ada normal, ada sport, ada racetrack, dan dia bisa juga berubah sesuai dengan drive mode-nya. Jadi kalau misalnya normal itu bentuknya seperti ini. Nah ini lihat bulat 2 seperti ini. Kalau misalnya yang sport itu harus pakai mode ya. Kita pakai mode sport plus. Nah dia berubah jadi menyeberang ininya, RPM-nya. Dan kemudian kalau kita modenya yang racetrack, dia berubah menjadi seperti ini. Ini unik sekali ya. Ini digital dari kiri sampai kanan, dan ini sebenarnya instrumen digital yang canggih, yang resolusinya sudah tinggi, tapi dibuat seolah-olah resolusinya rendah. Jadi ini benar-benar seperti zaman dulu, ketika pertama kali era digital di tahun 80-an. Jadi tetap ada rasa nuansa keretro-retroannya ya di sini ya. Dan begitulah seharusnya. Ketika kita itu punya instrumen digital, nggak harus desainnya itu desain modern. Justru dengan instrumen yang full digital kita bisa bermain-main. Kita bisa bermain-main dengan desain yang retro seperti ini. Keren sekali. Wow. Ini mobil harganya menggoda loh menurut saya. Tapi bagaimana ya rasa berkendaranya? Bagaimana rasa berkendara sebuah muscle car yang proper dengan tenaga hampir 500 HP dan 5000 cc V8 dengan suara yang merdu. Sekarang langsung kita jalan aja. Let's go. Oke, kita langsung masuk tol aja. Dan setelah selesai bayar tol, setelah selesai ngetap, saya akan diem supaya Anda bisa mendengarkan suaranya. Ada mobil di depan. Kita tunggu yang kosong lagi. Jadi mesin V8 itu kan dibuat zaman dulu itu karena muscle car Amerika menginginkan tenaga yang besar, dan karena teknologi mesin pada saat itu belum canggih, belum dikenal mesin kecil dengan turbo seperti sekarang, dibutuhkanlah kapasitas yang besar. Kapasitas yang besar membutuhkan silinder yang banyak. Silinder yang banyak membutuhkan space yang panjang kalau mesin tidak dibuat V. Kemudian dibuatlah V8 ini. Dan hasilnya, walaupun tujuan utamanya adalah tenaga, tapi efek samping yang menyenangkan adalah suaranya. Dan saya sangat bersyukur walaupun pabrikan muscle car Amerika membuat versi modernnya ya, seperti Mustang ini dia ada yang 2300 turbo 4 silinder EcoBoost yang tenaganya juga nggak pelan, sekitar 350 HP, tapi mereka masih membuat versi V8-nya karena disinilah nyawa sebuah muscle car Amerika. Muscle car bukan hanya masalah kencang, tapi juga masalah soul, jiwa dari mesin sebuah muscle car, dan itu terrefleksi dari suaranya. Ini penuh drama ya, jadi nyetir mobil ini tuh bergemuruh gitu, mobilnya tuh bergemuruh, dan ini benar-benar membuat Anda serasa menyetir mobil yang ditenagai oleh
seekor monster yang tenaganya 480 HP. Oke, kalau kita bicara tenaga ya, 480 HP itu tenaga yang besar, dan mobil ini sangat kencang kalau kita akselerasi. Tapi memang tidak sekencang seperti BMW M3. BMW M3 dengan kapasitas mesin cuma 3000 cc, dia bisa menghasilkan 510 HP. Bahkan Mercy C63 sekarang juga 4 silinder, hanya 2000 cc kalau nggak salah, tapi tenaganya bisa di atas 500, bahkan sekitar 600 HP. Tapi muscle car seperti Ford Mustang akan membuat sebuah dosa besar ketika dia tidak lagi menyediakan mesin V8 dan menyediakan hanya mesin kecil dengan silinder yang sedikit, walaupun tenaganya lebih besar. Karena muscle car tidak melulu masalah akselerasi. Akselerasinya tidak perlu seperti hypercar atau supercar, tapi drama dan gemuruhnya ketika kita membawa sebuah muscle car, itu yang dicari dari sebuah muscle car. Bener deh, Anda naik mobil ini, Anda menginjak gas itu bukan hanya untuk kecepatan, tapi untuk suaranya. Itu yang Anda tunggu. Makanya ada 4 setelan knalpot. Saya cuma pakai 2. Setelan knalpotnya itu hanya saya pakai yang quiet. Itu kalau misalnya saya mau ke tempat yang saya nggak ingin berisik, atau racetrack sekalian yang paling berisik. Begitu kita di jalan seperti ini, ini benar-benar kalau kuping ini bisa bilang makasih ya, dia udah bilang makasih ke saya, makasih Pak, makasih, karena benar-benar kuping itu di treatment dengan sangat layak oleh suara mesin V8-nya. Dan ingat, di atas 8 silinder sudah terlalu mahal untuk dibeli. Ini V8 proper muscle car, harganya ditawarkan 2,5 miliar rupiah, belum ditawar loh tuh. Dan kalau kita mau yang ke 10 silinder atau 12 silinder, kita udah masuk ke ranahnya supercar. Kita masuk ke ranahnya Lamborghini Huracan, Lamborghini Aventador, atau Ferrari yang V12. Sudah tidak masuk akal, harganya sudah di atas 5 miliar atau bahkan di atas 10 miliar rupiah. Dan buat saya V8 tetap punya karakter unik suara yang kalau V10, V12 apalagi yang sudah flat plane crankshaft gitu ya, suaranya tuh melengking. Kalau ini suaranya bergemuruh. Dan itu bisa dinikmati tidak hanya pada saat kita akselerasi penuh, bahkan kita jalan pelan aja gemuruhnya itu tuh tetap ada gitu. Ini benar-benar, kalau Anda beli mobil ini, Anda nggak akan memikirkan hal lainnya. Anda nggak akan memikirkan entertainment system. Anda nggak akan memikirkan handling. By the way, handling mobil ini sebenarnya lumayan tajam ya. Tapi ketika dipakai di ekstrim gitu ya, dia jauh tidak sepresisi Ferrari atau BMW M misalnya gitu ya. Ada rasa berat di depan karena mesin 5000 cc V8 itu berat di depan. Jadi pembagian beratnya itu tidak begitu balance, dan itu terasa kalau misalnya kita gas penuh sambil menikung, sambil mematikan traction control. Ini mobil butuh skill buat mengendalikannya. Tapi itu seperti saya bilang tadi, Anda nggak akan mikirin entertainment system, Anda nggak akan mikirin handling, Anda nggak akan, bahkan Anda juga nggak akan mikirin konsumsi bahan bakar dari mobil ini. Yang Anda ingin nikmati setiap kali naik mobil ini benar-benar suaranya. Dan bicara konsumsi bahan bakar, sudah ditebak, pasti boros. Tapi ternyata nggak seperti dugaan saya. Saya pikir 1.3, 1.4 gitu ya. Ternyata di dalam kota itu masih bisa 1.6 sampai 1.7 kalau kita tidak melakukan akselerasi ya. Tapi buat apa? Nggak ngegas kalau pakai muscle car.
karena saya suka seperti itu. Jadi konsumsi bensinnya ini saya rata-rata di 5,6 km per liter. Dan walaupun itu terbilang boros, tapi saya bisa bilang itu sepadan dengan tiap tetes bensin yang Anda beli dan keluarkan, karena bensin tersebut diubah menjadi suara monster. Dan itu mungkin pas ya, karena bensin itu dari minyak bumi itu dari fosil itu mungkin aja dari dinosaurus zaman dulunya, dinosaurus yang bunyinya juga bergemuruh dan mirip seekor monster gitu ya. Dan ketika dinosaurus mati, dia menjadi fosil, kemudian dia menjadi minyak bumi, dan minyak buminya seolah-olah dinosaurusnya terlahir kembali. Dan ini bagus juga ya, mobil ini dilengkapi dengan fitur radar ya. Walaupun radar itu tidak ada adaptive cruise control, tapi dia bisa memperingati kalau kita mau menabrak depan. Walaupun sebenarnya kalau remnya kita coba, remnya pakem juga, tapi lagi-lagi tidak sesigap supercar. Ini saya rasa adalah muscle car yang masih enak dipakai sehari-hari, karena dia ground clearance-nya nggak terlalu rendah, kemudian posisi duduknya enak, kemudian tidak ada perasaan ringkih seperti kalau Anda naik supercar seperti naik Ferrari, Lamborghini. Anda akan sangat khawatir ketika Anda pakai di kemacetan. Pakai sehari-hari ini, suhu mesin, suhu transmisi itu normal, dan Anda selalu bisa nikmati bunyinya. Seperti saya tadi bilang, di atas V8 ini mesin 10 silinder, 12 silinder, satu harganya mahal, dan kemudian hampir nggak ada mobil yang V10 atau V12 itu yang layak buat dipakai sehari-hari. Ini masih enak. Bantingan suspensinya oke, agak keras, dan dia harus keras, kalau nggak dia akan melayang. Tapi kemarin saya bawa istri saya, dia duduk di belakang aja, dia bilang ini nggak sekeras yang diduga, karena ini bantingannya masih hitungannya nyaman untuk sebuah supercar. Saya lebih senang menyebut ini, kalau misalnya kita hindari kata muscle car ya, ini lebih cocok ke arah supercar ketimbang sports car. Walaupun ya Anda bisa argue bahwa ya ini nggak seperti supercar eksotisnya, tapi dengan mesin seperti ini, semangat yang ingin dibangun adalah semangat membuat sebuah supercar, bukan sekedar sebuah sports car. Mungkin kalau Mustang yang 2300 turbo, iya itu bisa dibilang sports car ya, tapi begitu mesin ini masuk 5000 cc V8 ini udah jelas mereka menginginkan membuat sebuah supercar. Jujur aja, dengan uang 2,5 miliar rupiah, nggak banyak lagi pilihan mobil yang membuat drama sebaik ini di jalan. Oke, dengan uang itu Anda mungkin bisa dapat sebuah BMW M, mungkin dapat sebuah Porsche 911 yang bekas ya. Dan semuanya adalah mobil yang bagus, mobil yang fun to drive, mobil yang performanya tinggi. Tapi soal drama, gak ada yang mendekati sebuah muscle car sejati Amerika seperti Ford Mustang ini. Kalau ditanya apa yang kurang dari mobil ini atau kelemahannya, well, pasti banyak, apalagi kalau Anda bandingkan dengan supercar sejati ya, seperti Ferrari, atau bahkan dengan sports car seperti Porsche ya. Interiornya tuh kualitasnya nggak setinggi merek Jerman atau Italia. Tapi di satu sisi ya seperti saya bilang waktu ngomongin interior, ini sepertinya lebih tahan lama dan kayaknya bakal durable nih, ini mobil kalau disimpan dalam waktu lama. Kemudian kelemahan berikutnya yang kurang serak di saya ya, ini mobil mesinnya proper muscle car V8 5000 cc, suaranya juga keren, performanya juga bagus. Dan sebenarnya untuk menemani semua itu, saya berharap tuh ada seperti air scoop atau tonjolan di kap mesin gitu, biar terasa seperti muscle car. Nah, ini nggak ada. Satu lagi adalah transmisinya. Jadi
transmisinya 10 speed. Menurut saya kebanyakan 10 speed itu. Jadi hampir mustahil kita menggunakan pedal shift secara mengasyikkan gitu ya, karena biasa kalau pakai pedal shift tuh ya biasanya 6 maksimal 7 lah, 7 speed. Ini 10 speed, benar-benar banyak sekali. Halus sih perpindahan giginya, tapi begitu kita masuk ke mode sport atau sport plus itu nggak begitu halus, dan kadang-kadang ketika kita nginjek gas tuh delaynya agak lama buat downshift. Ya agak gugup lah, bukan transmisi pinter seperti transmisi dari Jerman. Dan sebenarnya Mustang Mach-1 ini ada yang versi transmisi manual, dan manualnya itu dipuji katanya bagus sekali dan rasanya itu mungkin lebih proper. Jadi ya ini mobil yang saya coba ini yang transmisi otomatis. Tapi kalau boleh jujur sih, mungkin untuk Jakarta lebih cocok yang Matic ya. Ya mungkin Anda nggak akan dapat 100% performa seperti kalau di manual, tapi masih cukup proper lah. Dan jadi Anda nggak perlu nginjek kopling kalau misalnya di kemacetan. Tapi mengingat mobil ini biasanya dipakai hanya pas weekend, kalau Anda hanya pakai mobil ini pas weekend, pastinya lebih nice kalau ini memiliki transmisi manual. Kalau Anda adalah seorang pecinta muscle car ya, dan ingin mendapatkan muscle car yang modern, artinya masih relatif trouble free, tapi tetap ciri khas atau heritage dari sebuah muscle car itu tetap terasa, ini mobil yang sangat menarik untuk dimiliki dengan harga yang tidak setinggi supercar Italia. Nah, untuk keterangan lanjut mengenai mobil ini silakan Anda hubungi Autohai. Anda bisa follow Instagramnya di sini, dan terima kasih banyak Autohai sudah mengizinkan saya untuk meminjam dan merasakan langsung mobil ini, dan benar-benar spesial rasanya. Tidak sekencang supercar yang lain, tidak sepresisi handlingnya supercar yang lain, kualitas dalamnya juga tidak setinggi supercar yang lain atau bahkan sports car dari Jerman, tapi secara soul, secara drama di jalan, dan gemuruh mesinnya susah mencari tandingan Ford Mustang Mach-1 ini. Jadi begitulah hasil review saya, hasil jalan-jalan naik Mustang Mach-1 ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.